Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Habibina syafi'ina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk membekali diri buat kehidupan yang pasti. Di saat kita menghadapi berbagai macam peristiwa yang tidak pasti, sampai kapan kondisi seperti ini akan berlangsung, apakah Ramadan masih seperti ini atau sudah ada perubahan. Kita mohon kepada Allah bimbingan agar kita dapat memanfaatkan kesempatan kondisi bagaimanapun kita hadapi, dimanapun kita berada. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga mampu memanfaatkan kesempatan dan keadaan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Antara lain, kita manfaatkan dengan komunikasi spiritual, yaitu dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah akan saya lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan sekaligus saja pertanyaan dari beberapa penanya. Pertama dari Teh Mia Nurmaida. Bagaimana cara mengakali atau menyiasati jika pernapasan kita pendek? Karena terkadang suka sampai tersenggal-senggal, tidak terlalu kuat pernapasannya. Ya, insya Allah kalau berlatih untuk sekedar keperluan membaca Al-Quran cukup. Sudah Allah sediakan bagi kita alat untuk bernafas yang cukup guna kepentingan membaca Al-Quran. Iya, caranya bagaimana? Umpamanya kan kita membaca surat Al-Fatihah ayat akhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Caranya pertama, posisi kita betul-betul tenang. Bagaimana supaya tenang? Sedang mendengar Allah berfirman kepada kita. Nikmat kita berhubungan dengan Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Perkasa. Kita sedang menikmati hidup bersama Zat yang Maha Indah, sumber keindahan. Itu adalah posisi pertama. Kemudian kedua, tentu ada upaya. Tarik napas sampai habis. Dan jangan terburu-buru. Tenang membaca Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Napas dulu, yang tenang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditarik dulu sampai habis, lalu mengucapkan huruf, banyak mengatur, ya, diatur. Jangan sampai kita membuang-buang nafas tidak dalam keperluannya atau tidak sesuai dengan keperluan. Umpamanya ditarik sampai habis. Itu sudah habis sekian persen. Jadi pertanyaannya kan bagaimana cara mensiasati, ya. Umpamanya kita baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi sewaktu mengucapkan huruf itu, nafas hanya sesuai dengan keperluan huruf saja. Tidak ada udara keluar di luar keperluan. Baca Fatihah, ditarik habis. Alhamdulillah, itu udah tinggal sedikit lagi. Tahan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Jadi latihan saja deh. Tidak hanya waktu sholat, tidak hanya waktu belajar, tapi dalam kondisi santai. Tentu akan berbeda ketika kita memang membaca Al-Quran dalam keadaan umpamanya grogi. Itu udah napas pasti akan terkuras banyak itu. Sehingga ada orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Pas jadi imam, karena dia mungkin kurang tenang, sehingga 4 kata diulang. 4 kata lagi, ulang 1, 4 kata. Ya Allah, kenapa kau seperti ini dia? Mungkin kurang memposisikan diri sebagaimana orang yang nikmati bacaan Al-Quran itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kalau kurang dinikmati akan pendek nafasnya. Ya latihanlah. Kemudian dari Teh Fafa, pertanyaan Ustadz, apakah ada aturan jumlah getaran di dalam pengucapan makharijul huruf ra? Ya, sulit untuk dihitung jumlahnya ya. Yang penting ada getaran tipis, getaran tebal. Getaran tebal lebih lambat, getaran tipis lebih cepat. Ri, ro, ri, ro. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Rizqa, Fir'aun, ya. Mustamir, mustaqar. Itu aja yang paling penting. Yang jelas ada kalimat wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dalam kalimat Al-Jazari wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ro apabila bertasydid maka getarannya memang tidak sama dengan sewaktu tidak bertasydid. Agak sedikit diperlambat sehingga tidak enggak begitu ya. Ada akhfi takriran. Ada sedikit ditahan. Adapun kalau semuanya sampai kepada apakah ada aturan jumlah getaran, wah susah menghitungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan cadel ya. Kalau cadel mungkin bisa jadi al ya. Ini enggak, tetap ada getaran. Dan terkadang ya para ahli Al-Quran juga ditemukan ada perbedaan. Kalau Syekh Misyar Rashid kelihatannya getarannya lebih jelas, lebih kencang gitu ya getarannya. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Pertanyaan berikutnya. Kalau membaca awal ayat Fatihah boleh di-sir atau dijahar? Mohon dalilnya mana yang lebih kuat. Insya Allah dua-duanya kuat. Terutama kalau kita melihat ilmu qiraat. Qiraat Asim, baca tulisan basmalahnya ada dalam mushaf Al-Quran. Kalau qiraat Nafi' tidak ada disambungkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat mulai dari Alhamdu. Maka kalau riwayat Warash, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulainya dari Alhamdu. Tapi kalau Asim dari basmalah. Praktik dalam sholat itu bab lain hukumnya. Tidak berlandaskan qiraat atau riwayat. Tetapi dengan melihat tinjauan lain. Hadisnya dua-duanya ada, antara lain
Hadis qudsi. Rasul bersabda dalam riwayat Bukhari ada, riwayat Muslim ada, dan juga dalam kitab-kitab hadis yang lainnya bahwa Allah berfirman, qasamtu salata nisfain, nisfun li wa nisfun li abdi. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala rabbu hamidani abdi. Allah berfirman, aku bagi salat menjadi dua bagian. Kalimatnya aku bagi salat. Apa itu salat? Ternyata isinya adalah Al-Fatihah. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, bila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, hamidani abdi. Tidak idza qala al-abdu bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari situ dapat dipahami bahwa salat dalam membaca Al-Qur'an diawali dengan alhamdulillah. Dalilnya kuat. Jadi kalau ada yang tidak terdengar baca basmalah, hadisnya jelas sekali. Ada yang tidak terdengar tapi dia membaca sirri. Ada yang sama sekali tidak membaca. Tetapi bagi orang yang memang sudah mengerti, terkadang tergantung di mana dia berada. Imam Masjidil Haram, dan beliau adalah Rais A'immatil Haramain. Saat ini beliau adalah kepala atau koordinator imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sangat familiar suaranya, sangat dekat dengan telinga para jamaah haji dan umrah. Suaranya yang khas, yaitu Profesor Dr. Syekh Abdurrahman Sudais. Beliau sewaktu membaca Al-Quran, jadi imam di Masjid Istiqlal, beliau pakai bismillah. Tapi sewaktu beliau menjadi imam di Masjidil Haram, tidak ada kesempatan untuk baca basmalah. Dari sujud, rakaat pertama, menuju rakaat kedua, pas bangun, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung alhamdulillah. Gak ada kesempatan untuk baca basmalah. Artinya beliau tidak membaca sama sekali. Dan beliau itu adalah guru besar Fakultas Syariah. Jadi sangat mendalam pengetahuan hukumnya beliau. Itu Syekh Abdurrahman Sudais. Sementara kalau Syekh Abdullah Ibnu Humaid, beliau imam Masjidil Haram juga. Suka kedengaran basmalah, tapi enggak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu adalah Abdullah Ibnu Humaid. Jadi ada yang sama sekali tidak baca, ada yang baca sirri, dan ada juga baca jahri seperti umumnya di masjid-masjid kita. Umumnya. Ada juga yang enggak sama sekali. Ya, pertanyaan berikutnya. Atau kita stop dulu ya, terlalu banyak nih. Ya, 3 pertanyaan berikutnya insya Allah disatukan nanti. Saya cukupkan dulu untuk 3 pertanyaan pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.